lagi tahunnya Bang. Iya. Mudah-mudahan karena gua kan suka dengan angka 9 dan 2025 itu kan 09. Nah 09 itu kalau 2025 digabung semuanya 0 dan 9. Jadi mudah-mudahan nih tahun gue tahun keberkahan, tapi diawali dengan ujian ya, cobaan yang memang sangat dahsyat. Tapi gue gak ego karena itu bukan apa-apa, ini secara nggak disengaja, tapi ini mempermalukan pengadilan juga. Jadi gue udah berkali-kali minta maaf sama Mahkamah Agung dan gue nggak pernah protes apapun, bahkan gue nggak pernah gugat, nggak pernah apa, udah biar saja. Ada rasa penyesalan dengan tragedi kemarin? Tidak ada penyesalan karena gue kan lagi tugas. Gue dia berkaitan dengan puasa. Gue tidak mencari pembenaran. Jadi artinya sini ya udahlah, buat mendewasaan bersama. Dan toh gue habis Lebaran gue juga akan mengajukan sumpah ulangan gitu. Oke, bicara sumpah ulangan ini Bang, seperti apa sih sistemnya sendiri? Kan yang kita tahu memang bahasnya apakah sudah dibekukan, ya. Bisa cair dong. Apakah bisa memang pindah dari organisasi yang lain terus kemudian disahkan lagi? Seperti apa yang gue bilang, yang bisa memecat itu hanyalah Pradi. Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 dibentuk tuh hanya untuk Pradi, ya, single bar. Lalu pecah menjadi KAI tahun 2008, belum ada undang-undang yang terbaru, regulasi belum ada. Jadi, kalaupun ada 95 organisasi yang sudah terbentuk sekarang ini, hanya beberapa gelintir yang benar organisasi advokat, termasuk Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Pada Indonesia. Itu sejajar dengan Pradi dan KAI. Karena izinnya adalah advokat. Jadi artinya di sini dari 95 yang terbentuk di Kemenkumham yang mengatasnamakan advokat, hanya beberapa gelintir yang benar-benar organisasi advokat, termasuk Lawyer Indonesia gitu. Jadi KAI, Pradi, Lawyer Indonesia, Pembasmi dan lain-lainnya ya silakan dikaji aja gitu. Jadi artinya di sini gue berterima kasih banget kepada Bapak Prabowo ya, pada Bapak Menteri Hukum Pak Yusril ya, Menkumham. Ini udah meloloskan organisasi advokat kita ya, Pembasmi, sehingga gue bisa berkarir lagi di dunia advokat dan gue bisa membantu lagi rakyat-rakyat yang membutuhkan perlindungan hukum gitu. Jadi artinya ya tadi gue bersyukur pada Allah SWT, bersyukur pada Pak Presiden, dan gue bangga menjadi orang Indonesia karena dilahirkan di negara yang dewasa dan sangat mengedepankan tempus liro gitu loh. Ewoh pakewohnya benar-benar. Bang, biar nggak bias ya, Bang kan lebih bekukan sama yang selama terus kemudian bikin sumpah baru. Sumpah baru yang dia organisasi baru. Apakah itu artinya dengan sumpah baru itu bisa melakukan sidang? Sidang dong, sidang. Kemarin gue sudah nanya kepada orang Mahkamah Agung, orang gue di Mahkamah Agung, Bang, kalau untuk mempertahankan surat berita acara sumpah Abang, itu bukan kewenangan Mahkamah Agung karena itu permohonan dari KAI, Kongres Advokat Indonesia, yang melantik gue. Jadi yang menyumpah gue kan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi. Jadi melantik gue dan Kongres Advokat Indonesia. Walaupun gue tanpa sidang etik. Jadi gue diajukan untuk pembekuan, jadi dibekukan oleh Mahkamah Agung. Mereka sistem atas pengajuan daripada organisasi advokat. Nah, gue ngajukan lagi dengan organisasi yang baru, gitu loh. Ajukan sumpah. Sudah bisa pertanggal? Kemarin sudah masuk habis Lebaran, bulan Mei saya udah sumpah. Udah sumpah lagi. Sudah ngurus ke PT? Udah semua. Semuanya satu paket. Udah semua. Berarti jadwalnya nanti Mei? Jadwalnya nanti Mei. Ya, Mei sudah disumpah dan gua akan undang dulu orang gua disumpah. Sudah ada proyek-proyek kan? Sudah ada orang klien yang datang ke Abang untuk ditangani perkara ini? Aduh, klien udah banyak banget. Apalagi gua udah punya Pembasmi gini. Udah banyak orang yang pernah pengacara khususnya, udah mulai banyak yang hijrah bergabung ke organisasi gue. Udah banyak banget. Nah, ini salah satunya ibu pengacara sekarang jadi ketua DKI. Beliau kantornya di Wisma 46 ya. 165. Wisma 165 TP Simatupang. Beliau juga akan menjalankan Pembasmi di wilayah DKI. Beliau ketua Ibu Ana apa namanya? Jan Mesyah. Ibu Ana Jan Mesyah ini ada ketua DKI kita. Ini juga ada ketua Tangsel kita, ada ketua Tangsel sana, ada ketua Kota Tangerang juga yang hadir, dan ada beberapa ketua Tasik dan lain udah mulai terbentuk. Bang, bicara soal Bang ini kan yang sebelah sana kan merasa sudah bisa membuat Abang tidak bisa bersidang, dan namun pada akhirnya ini tadi Abang bilang akan bisa disini. Ya sebelah sana siapa di banyak? Hotman. Gua udah minta maaf sama Bang Hotman, ya. Gue nggak egois. Jadi Bang Hotman itu adalah senior gue dan dia itu panutan gue. Selama gue ngefans sama dia. Jadi nggak ada sama sekali kaitannya dan kita nggak bisa menyalahkan Bang Hotman. Ini kekhilafan gue.
Yang artinya gue nggak mau nyalakan orang. Ini sudah terjadi, mari kita sikapi dengan dewasa. Bang Hotman juga gue udah baik kok. Tadi pagi juga gue udah mau mesen minyak wangi di live-nya dia ya kan. Ya karena gue fan sama dia gitu. Gue bisa maaf ya, gue bisa sesukses ini karena di dunia pengacara, karena gue beliau salah satunya senior yang jadi panutan gue, dan beliau memang tulang keras gitu. Nah, itu yang gue ikutin. Nah hari ini gue lawan dia karena gue berdasarkan puasa. Setelah puasa gue diputus, gue nggak ada komentar lagi tentang Bang Hotman. Dia tetap adalah panutan gue, Bang Hotman, salah satu pengacara panutan gue. Minta maafnya kapan? Udah kemarin. Responnya gimana bang? Hah? Respon Bang Hotman ada gak? Tadi juga pada saat Bang Hotman live, ya kan, gue pesen minyak wanginya, dia bilang, dia ngoceh, lama-lama dia pergi. Jadi artinya candaan gue sama Bang Hotman ini juga gue bukan mengajukan diri untuk ini ya, bukan takut atau apa, tapi gue sebagai junior merasa diri bahwa gue memang udah keterlaluan sih. Gue sama gue megang kuasa di Bang Rasman keterlaluan, bahasa gue sama orang tua keterlaluan. Jadi gue nggak, apapun ambekan Bang Hotman sekarang udah nggak gue tanggepin. Dan ini pembuktian juga ya Bang, artinya kan Bang Hotman sempat berdalih bahwa ya sudah inilah memang penjara pengen bas ini dicabut. Berarti itu pembuktian Abang bisa bersidang lagi. Enggak gini loh, bas gue ini bukan dicabut oleh Bang Hotman. Bas gue itu dibekukan oleh pengadilan atas rekomendasi Kongres Advokat Indonesia. Dan gue adalah orang yang pernah ya dibantu oleh Kongres Advokat Indonesia. Makanya KAI nggak mungkin gue jelek-jelekin. Itu organisasi gue yang pernah menjadikan gue advokat. Jadi apapun mereka ngambeknya kayak apapun, Ibu Siti Jamilah Lubis mengambek sama gue, Bang Apollo sampai segala misalnya, gue gak ada masalah. Karena beliau senior gue, dan mereka punya jasa bagi hidup gue. Masa gue harus jelekin organisasi KAI, sementara Kongres Advokat Indonesia adalah rumah gue. Sampai sekarang hati gue pun masih KAI. Tapi karena ya keadaan, mau nggak mau gue pisah dengan mereka. Walaupun hari ini gue tidak ada dendam dengan sama KAI. Sama Bang Petrus juga gue ngoceh-ngoceh ijazah gue palsu, apa gue habis lu Bang, ngoceh ijazah gue palsu. Penjarain aja langsung kalau ijazah palsu kan gitu. Artinya istilahnya ini biasalah dinamika dalam organisasi. Jadi gue sama Bang Petrus juga gak ada masalah, apalagi sama Bunda Siti Jamilah Lubis gue gak ada masalah. Semuanya gak ada masalah. Bang, ada keinginan untuk ketemu langsung Bang Hotman gitu kan, untuk minta maaf secara fair? Gue kalau ketemu Bang Hotman gue gak enak lah kalau dia diusir gimana? Kalau gue diusir Bang Hotman, gue pengen banget kan gue fansnya dia. Baru jembatan Ya kan? itu media.